Kita ke informasi yang pertama, di mana Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai fenomena perusahaan rintisan atau startup yang kian menjamur. Presiden Jokowi menyebut hampir 80 hingga 90% perusahaan startup gagal saat merintis karena tidak mampu melihat kebutuhan pasar. Kegagalan tersebut bukanlah tanpa sebab. Pertama, mulai dari tidak ada kebutuhan pasar sebanyak 42%. Kemudian kehabisan dana, susunan tim yang tidak sesuai hingga kalah kompetisi. Jokowi kembali mengingatkan agar perusahaan rintisan dapat memanfaatkan peluang di tengah krisis yang terjadi. Menurutnya perusahaan startup dapat menjadikan rentetan krisis sebagai keuntungan. Kita informasi yang kedua, di mana krisis tenaga kerja masih melanda Malaysia. Hal ini mulai berdampak di beberapa industri penting di negara itu seperti kelapa sawit dan juga konstruksi. Asosiasi Minyak Sawit Malaysia MPOA mengatakan bahwa sejak Januari tahun ini, pemerintah telah menyetujui hampir 400.000 aplikasi kuota pekerja asing untuk semua sektor ekonomi. Namun penundaan di negara-negara sumber dan mekanisme agen mengakibatkan hanya 12% dari mereka yang bisa masuk. Kepala Eksekutif MPOA Yosef Tek Chun Ye mengatakan sektor perkebunan menghadapi kekurangan pekerja terburuk sejak kelapa sawit dikomersialkan lebih dari seabad yang lalu. Ia menambahkan bahwa hal ini akan menjadi masalah utama saat ini. Malaysia sendiri telah mencatat stagnasi pertumbuhan produksi CPO dalam 3 tahun berturut-turut. Yosef Tek berharap bahwa pemerintah akan memperkenalkan keringanan pajak langsung atau insentif untuk menutupi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelaku industri dalam memulai program rekrutmen dan juga kampanye kesadaran di negara-negara sumber yang disetujui untuk mempercepat proses rekrutmen. Ia juga berharap pemerintah bisa mengatur dan memberlakukan batasan yang adil dan batasi total pungutan yang dilakukan agen kepada pengusaha. Kita ke informasi berikutnya. Bill Gates memprediksi akan ada teknologi baru yang akan menggantikan smartphone bernama tato elektronik. Ucapan ini dikeluarkan seiring dengan perusahaan berbasis bioteknologi yaitu Celtic Moon yang tengah mengembangkan teknologi tersebut. Dilansir dari Merka, tato elektronik bertujuan untuk menganalisis dan juga mengumpulkan informasi dari tubuh manusia untuk mengolah dan menampilkan informasi medis serta olahraga. Data tersebut dapat mencegah dan mengendalikan penyakit yang dimiliki penggunanya. Selain itu mampu meningkatkan kinerja fisik dan olahraga lewat tanda-tanda vital. Tato tersebut akan diterapkan sementara pada kulit dengan sensor kecil dan pelacak yang mengirim dan menerima informasi melalui tinta khusus yang menghantarkan listrik. Tato ini akan mengirim serta menerima informasi lewat tinta khusus. Namun Bill Gates belum puas dengan penggunaan tato elektronik tersebut. Pendiri Microsoft itu berkeinginan bisa menggantikan smartphone dan berharap tato tersebut dapat menghadirkan fungsi yang serupa seperti bisa menerima telepon, mengirim pesan, hingga mencari alamat. Ide Bill Gates telah terlihat di beberapa film Hollywood di mana orang dapat menggunakan tato elektronik yang dikembangkan oleh Celtic Moon untuk menelpon, mengirim pesan, atau mencari alamat. Kita ke informasi yang terakhir, di mana Korea Selatan dan juga Amerika Serikat memulai latihan gabungan Angkatan Laut pertama mereka di dekat semenanjung Korea. Latihan tersebut digelar sehari setelah Korea Utara meluncurkan rudal balistik. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang mulai menjabat pada Mei lalu telah berjanji untuk meningkatkan latihan militer bersama dengan Amerika Serikat yang bertahun-tahun gagal diplomasi dengan Korea Utara. Sebagai informasi, Korea Utara tengah berada di bawah berbagai sanksi internasional atas programnya untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik. Sementara itu, awal bulan ini Korea Utara merevisi undang-undang nuklirnya. Negara yang dipimpin Kim Jong-un ini mengabadikan doktrin serangan pertama dan bersumpah untuk tidak pernah melepaskan nuklirnya.